Tidak. Xichen, hentikan. Yan Xichen, kau sungguh tak berperasaan. 3 tahun pernikahan kita tak berarti apa-apa bagimu. Xiyu, apa kabar? Apa bayinya baik-baik saja? Jangan khawatir, bayinya sehat. Tapi kau harus lebih memperhatikan kesehatanmu sendiri. Terima kasih sudah datang jauh-jauh untuk menjengukku. Yu Jing, selama kau mau, aku bisa di sisimu kapan saja. Li Xiu. Kiao Yu Jing, sekau putus asanya itu, kau bahkan membawanya pulang untuk pertemuan pribadi. Xichen, dengarkan penjelasanku. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Xiu, dia, Xiu. Apa? Panggilan yang mesra sekali. Apa aku mengganggu pertemuan kecil kalian? Yan Xichen, kukatakan padamu. Hentikan tuduhan palsumu. Xichen, Xiu, kau pulanglah dulu. Akan kujelaskan padanya. Bukankah ini yang kau inginkan? Tak perlu orang lain. Akan kupuaskan kau, Yan Xichen. Apa kau pernah mencintaiku? Kau menjijikan. Lalu kenapa kau menyentuhku? Yan Xichen, ayo kita bercerai. Yan Xichen, kenapa kau membawaku kembali? Bukankah kau ingin cerai? Tunggu sampai kau melihat drama ini selesai, baru kau bisa buat keputusan. Bayar uangnya. Bayar uangnya. Bill. Bayar uangnya. Bayar uangnya. Dasar pembohong besar. Kau benar-benar tak punya hati. Kau bahkan menipu uang kami. Ya, kau tak akan pergi hari ini tanpa membayar uangnya. Bayar, bayar. Wang Tuanlin, Ibu Qiao Yusing. Yu Jing, bayar. Bill. Yu Jing, selamatkan aku. Bayar, bayar. Yan Xichen, apa yang terjadi pada ibuku? Nah, puas dengan drama ini. Yan Xichen, apa yang terjadi di sini? Penipuan telekomunikasi. Kudengar mereka sudah menipu lebih dari 100 juta. Seseorang bahkan lompat dari gedung karenanya. Yan Xichen, apa kau gila? Untuk membalasku, kau bahkan mengabaikan nyawa manusia. Qiao Yu Jing, yang menyakiti orang sekarang adalah ibumu. Jika dia tidak serakah, bagaimana ini bisa terjadi? Kau benar-benar tak masuk akal. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan ibumu sekarang adalah aku. Aku hanya tidak tahu apakah ibumu benar-benar penting bagimu. Buka pintunya. Buka pintunya. Qiao Yu Jing, dasar pembawa sial. Kau berani datang dan menonton pertunjukan ini? Apa kau mencoba membuat kami mati? Qiao Yun Feng, adik laki-laki Qiao Yusing, kusarankan kau kembali dan menjaga ibumu sebelum dia dipukuli sampai mati. Qiao Yu Jing, kukatakan padamu, jika terjadi sesuatu pada ibuku, kau akan membayarnya. Apa kau yang melakukan ini? Jangan berani memfitnahku. Semua ini, dia lakukan sendiri. Aku tanda tanya. Aku hanya menyebutkannya sekilas. Ini tentang nyawa manusia. Jika kau tidak memberinya uang, bagaimana dia bisa melakukan semua ini? Pembiaranmu yang terus-menerus, yang menyebabkan keadaannya sekarang. Bahkan jika ini tidak terjadi hari ini, pasti ada yang lain. Ini hanya masalah waktu. Qiao Yu Jing, apa yang dikatakan kakakku memang benar. Kau pembawa sial. Apa yang dibutuhkan agar kau menyelamatkan ibuku? Berlutut dan minta maaf sekarang.
Baiklah. Aku akan berlutut. Maafkan aku. Lebih keras. Maafkan aku salah. Kembali ke kediaman Yan sebelum makan malam. Mulai sekarang, bersikaplah yang baik. Dan jadilah Nyonya Yan yang pantas. Itu dia. Dia putri penipu itu. Seluruh keluarga ini membawa sial. Bayar kami kembali. Bayar kami kembali. Hei! Kembalikan uang Wang Kunlian dan bebaskan dia. Aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam istriku. Yan Xishen, aku salah. Salah karena telah jatuh cinta padamu. Kau harap aku tidak pernah bertemu denganmu. Yan Xishen, jika aku mati sekarang, akankah kau akhirnya melepaskanku? Selamatkan dia, berapapun biayanya. Kau harus menyelamatkannya. Kau tak perlu memberitahuku. Aku juga akan menyelamatkannya. Tapi kau tak pantas berada di dekatnya. Apa yang kau katakan? Jika bukan karenamu, Eugene tidak akan terluka seperti ini. Karena kau tidak bisa melindunginya. Tinggalkan saja dia. Halo. Bos, gawat. Wang Kunlian bunuh diri. Apa? Mustahil. Bos, sungguh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hubungi Qiao Yuan Feng dan atur pemakamannya. Baik, bos, tunggu. Blokir beritanya dulu. Jangan sampai Yu Jing tahu. 3 hari kemudian. Sayang, ibu pasti akan melindungimu dengan baik. Ibu tak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Apa yang kau lakukan? Nona Qiao, suratmu. Suratku? Kau benar-benar pembawa sial. Kemanapun kau pergi, nasib buruk selalu mengikuti. Apa maksudmu? Lulu, saat kau membaca surat ini, ibu akan pergi. Jangan sedih. Ini pilihan ibu. Orang-orang selalu harus bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka perbuat. Ingat, saat kau kecil, ibu mengajarimu hal yang sama. Sekarang ibu telah membuat kesalahan. Dan ibu harus menanggung akibatnya. Lulu, ibu akan pergi. Memikirkannya sekarang. Ibu benar-benar brengsek di paruh kedua hidup ibu. Menyalahkan kematian ayahmu padamu. Terus-menerus memaksamu dan memarahimu. Ibu benar-benar gagal sebagai seorang ibu. Jika ayahmu tahu, entah betapa marahnya dia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Eugene, bangun.
Yan Xijin, ini semua salahmu. Ibuku meninggal. Lulu, ibu berutang permintaan maaf padamu. Maafkan ibu. Ibu harap kau bisa memaafkan ibu. Kakakmu dimanja oleh ibu. Ibu harap kau tidak akan dendam padanya. Hal-hal di masa lalu, lupakan saja. Mulai sekarang, kau dan kakakmu harus hidup dengan baik. Tidak. Eugene, pergi. Eugene, Yan Xijin, ibuku meninggal. Apakah kamu puas sekarang? Aku tidak pernah berpikir ini akan terjadi. Kenapa? Mengapa ini terjadi padaku? Eugene, aku tidak punya ibu lagi. Tidak. Luo datang untuk menemuimu. Eugene, ibu. Eugene, pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kamu belum pulih, kamu tidak boleh gelisah. Bukan urusanmu. Aku akan menemui ibuku. Ibumu sudah meninggal. Apa katamu? Tidak. Ibuku tidak meninggal. Kamu pasti salah. Kamu pasti berbohong padaku. Pergi. Pergi. Tuan muda. Guci Nyonya tua telah tiba. Ibu, ini aku. Ibu, temui Lolo. Kau boleh memukulku, memakiku, apa saja. Asal jangan abaikan aku. Bu, aku mohon. Jangan tinggalkan aku. Mama, aku mau manisan hau. Oke, untuk putriku tersayang. Mama, peluk. Oke, peluk untuk putriku tersayang. Makan, Lolo. Setelah Mama pergi, kamu harus mendengarkan ayah. Oke, aku tidak mau Mama pergi. Oke, Mama tidak akan meninggalkanmu. Tidak akan meninggalkan kesayanganku. Qiao Yujing, tenanglah. Biarkan aku memberikannya penghormatan terakhir. Bukankah itu hal yang benar untuk dilakukan? Ibu, Bu, kembali. Lulu akan membawamu pulang. Di sini terlalu dingin. Ayo pulang. Lulu akan membawamu pulang. Ayo pulang. Qiao Yujing. Tenang, ibumu sudah meninggal. Hentikan ini, oke? Yan Xijin. Jika bukan karenamu, ibuku tidak akan mati. Tidak, ibuku tidak mati. Baiklah, kau bilang dia tidak mati, kan? Oke, aku akan membantumu. Tidak. Yan Xijin, pergi. Urusan keluarga kami bukan urusanmu. Kita belum bercerai. Ini juga urusan keluargaku.
Yan Xichin, penyesalan terbesar dalam hidupku adalah menikah denganmu. Jika bukan karenamu, semua ini tidak akan terjadi. Ibu. Qiao Yujing, dasar pembawa sial. Kau berani menunjukkan batang hidungmu di sini. Bagaimana kau menjebak Yan Xichin karena menyakiti ibuku? Katakan, kenapa dia minum racun? Katakan sesuatu, perempuan. Berani-beraninya kau menyentuh orangku. Kau cari mati. Hentikan, Yan Xichin. Hentikan omong kosong ini. Aku tidak mau ada keributan di depan ibuku. Qiao Yujing, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Aku tidak membutuhkannya. Qiao Yujing, ini belum berakhir di antara kita dan kau. Dia butuh aku untuk membantumu membunuhnya. Dia membenciku, itu sudah pasti. Dan memang benar aku yang membunuh ibuku. Qiao Yujing. Ayo pergi. Aku bisa jalan sendiri. Dia menyuruhmu pergi. Tidak lepaskan aku, Bu. Makan sesuatu. Jika Nyonya Yan mati kelaparan, aku akan malu. Mengenai ibuku, seberapa besar kau terlibat? Kenapa kakakku mengatakan itu? Kapan ibumu pernah benar-benar peduli padamu? Aku tak akan cerai. Bisakah kau kembalikan ibuku padaku? Ibumu sudah meninggal. Kalau begitu, ayo kita bercerai tanpa seizinku. Kau tak akan pernah bisa lepas dariku. Apa aku belum cukup berbuat? Kau buat aku berlutut, dan aku berlutut. Kau buat aku bersujud, dan aku bersujud. Aku seperti mainan. Diinjak-injak, dan dihina olehmu. Kau permainkan, dan injak aku sesukamu. Apalagi yang kau inginkan dariku? Apa kau ingin membuatku mati? Baru kau puas? Tak banyak. Jadilah Nyonya Yan yang baik. Yan Xichin. Aku tak pernah berhutang apapun padamu. Sekarang keluargaku hancur. Dan kau masih tak melepaskanku. Kapan aku pernah mengancammu? Aku hanya menganggap mereka sebagai keluarga. Jangan lupa, ibumu menyebutkan dalam suratnya bahwa kau dan adikmu harus hidup dengan baik. Kau tak akan mau terjadi apa-apa pada adikmu dan membuat keinginan terakhir ibumu tak terpenuhi, kan? Yan Xichin, Li Xiu akan segera tiba. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Aku tak perlu memberitahumu, kan? Yujin. Yujin, apa kabar? Kau bisa menceritakan apa saja padaku. Pergi. Aku akan membawanya pergi. Apa aku mengatakan itu? Karena kalian akan bercerai. Cerai? Bagaimana mungkin aku tak tahu? Yujing baru saja memberitahuku untuk patuh. Kau sudah cukup menyakiti Roxy. Apa belum cukup? Sudah kubilang. Jika kau menyakitinya lagi, aku pasti akan membawanya pergi. Mungkinkah? Yujing sangat mencintaiku. Bajingan. Ini urusan kami, suami istri. Bukan urusanmu, orang luar, untuk ikut campur. Xichin, biarkan aku bicara dengannya. Baiklah. Xiu, kau bisa pergi sekarang. Aku tak akan menceraikannya. Aku bodoh. Aku hanya terlalu mencintainya. Yujing, apa dia mengancammu? Katakan padaku, aku akan membantumu. Tidak. Ini semua kemauanku sendiri. Lagi pula, kami suami istri. Kami adalah keluarga. Ini urusan kami, suami istri. Bukan untuk dicampuri orang luar. Kau mengerti? Bisakah kau menyerah sekarang? Kau pergi sendiri. Atau aku yang akan mengantarmu keluar, orang luar. Maaf, Xiu. Dia satu-satunya adikku. Aku tak bisa membiarkannya menyakiti adikku. Gadis yang baik. Lulu. Ibu.
Anakku yang baik. Tidak apa-apa. Jangan takut, ibu sudah kembali. Ibu Yan Sichin. Bu, ibuku memanggilku Lulu. Dia memanggilku Lulu. Tapi dia pergi. Dia tidak menginginkanku. Lulu, ibu menginginkanmu. Ibu selalu di sini. Selalu bersamamu. Bukankah kau masih punya si Cheng dan aku? Jangan menangis. Terima kasih, Bu. Anak bodoh, untuk apa berterima kasih di antara keluarga? Ngomong-ngomong, di mana si Cheng? Kenapa dia tidak di sini bersamamu? Si Chin. Dia sibuk bekerja. Sibuk. Di saat seperti ini, apa yang lebih penting daripada istrinya sendiri? Xiang Guanjia. Jemput si Chin. Katakan padanya untuk segera ke rumah sakit. Baik, Nyonya. Tidak apa-apa. Bu, jangan khawatirkan itu. Aku harus memberinya pelajaran. Sekarang juga, kamu hanya perlu istirahat. Jaga dirimu baik-baik. Sedangkan ibumu, karena ini sudah terjadi, yang bisa kita lakukan adalah mengurus urusannya. Hiduplah dengan baik. Jangan membuatnya khawatir. Ibu, urusan di Australia, apakah ditangani begitu cepat? Kenapa kamu kembali begitu cepat? Setelah insiden sebesar itu, aku harus kembali dan melihatmu. Tidak ada yang lebih penting dari putriku. Terima kasih, Bu. Anak bodoh. Lulu, mengapa kamu dipulangkan begitu cepat? Tinggallah beberapa hari lagi, lakukan pemeriksaan lagi. Beberapa hari tidak akan merugikan. Bu, aku benar-benar baik-baik saja sekarang. Lagi pula, rumah sakit tidak senyaman rumah. Baiklah, kalau begitu, ayo pulang. Jika kamu merasa tidak enak badan, kita akan kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jujur, terkadang aku bertanya-tanya, siapa anak kandungmu? Kamu tidak pernah peduli seperti ini padaku. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu dengan Lolo? Kau laki-laki dewasa, kuat seperti paku. Kemarilah dan bantu. Halo, si Jin, tolong. Jangan mendekat. Berhenti. Si Jin. Jangan menangis, jangan takut. Si Jin, tolong bawa aku menemui Eugene. Aku akan memohon pada Eugene untuk melepaskanku. Apakah kau yakin penculik ini disewa oleh Roxing? Ya, aku mendengar Roxing memanggilnya. Dia bilang, dia akan memastikan aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Qiao Yujing. Si Jin, apa yang harus kulakukan? Tolong bawa aku menemui Eugene. Aku akan meminta maaf padanya. Aku akan berlutut dan memohon padanya. Oke, jangan khawatir. Aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Oke. Yan Sichin. Qiao Yujing. Yan Sichin, aku tidak bisa pergi. Tapi kau bisa membawa orang kembali, kan? Qiao Yujing, kau berani mengatakan itu? Jika bukan karena kau yang mendorongku di setiap langkah, apakah aku perlu membawa Xiaoman pulang? Kak Eugene, aku mohon padamu, tolong, lepaskan aku saja. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, karena kalian berdua sangat tidak sabaran. Kalau begitu mari kita bercerai. Aku akan pergi sekarang. Baiklah, aku akan mengosongkan kamar untukmu. Berhentilah bersikap sarkastis. Apa kau tahu apa yang telah kau lakukan? Apa kau tidak sadar? Jika bukan karena aku hari ini, Xiaoman akan diculik olehmu lagi. Berapa banyak yang kau rencanakan untuk memeras dariku kali ini? Hah? Minta maaf pada Xiaoman sekarang. Aku tidak akan minta maaf atas sesuatu yang tidak kulakukan. Lagi pula, bahkan jika aku melakukannya, dia pantas mendapatkannya. Benar, Yan Sichin, kau, entah kau percaya atau tidak, aku tidak mencintaimu lagi. Aku harap suatu hari nanti, ketika kau ingin bercerai, kau akan segera memberitahuku. Jadi aku bisa segera pergi, karena melihat kalian berdua bersama, membuatku muak, menjijikan.
Cukup. Qiao Yujing, kau begitu murah hati. Akan kukatakan sekali lagi. Aku dan Xiaoman hanya berteman. Jika bukan karenamu, aku tidak akan membawa Xiaoman pulang. Yan Xichin, aku tidak peduli lagi. Kau tidak perlu memberitahuku. Kak Xichin. Sup datang, sup datang. Minumlah selagi hangat. Kakak Yujing, kau di sini. Aku baru saja selesai memasak makan malam. Ayo makan bersama. Tapi, aku tidak tahu seleramu. Apa yang kubuat? Semuanya adalah makanan yang disukai Kak Xichin. Apa tidak apa-apa? Kalau begitu buatlah yang lain. Aku lebih suka makanan yang lebih ringan. Wah, Kakak Yujing, kau sangat lucu. Aku tidak bercanda. Buatlah yang lain. Xiaoman adalah tamu, bukan pelayan. Aku baru saja keluar dari rumah sakit, dan dia membuat semua makanan berlemak ini. Makanan berlemak. Bukankah dia mencoba menyakitiku? Xiaoman baik hati merawatmu. Sikap macam apa ini? Xiang Xiao, buatkan satu meja hidangan ringan. Bahkan jika dia seorang tamu, mengingat berapa kali aku memberinya transfusi darah, bukankah seharusnya dia membuatkanku beberapa makanan dan merawatku? Bukankah seharusnya begitu? Bukankah begitu? Xiang Xiao, saat makanannya siap, bawalah ke kamarku. Karena ada dua hal di sini yang membuatku kehilangan nafsu makan. Kau. Bibi Xiao. Nona Wen. Saat si Chen kembali nanti, beritahu dia sebelumnya. Kata sandinya adalah 66. Baik, Nona Wen, jangan khawatir. Pindah. Yujing, aku sangat menyesal. Aku harus merepotkanmu sedikit lebih lama. Aku ingin mentraktirmu makan, untuk benar-benar berterima kasih padamu. Lagi pula, kaulah penyelamatku. Hentikan sandiwaramu. Aku bosan dengan penampilanmu. Lagi pula, Yan Xichin tidak di sini. Untuk siapa kau pamer? Kau bukan apa-apa. Di keluarga Yan, kau hanyalah anjing Yan Xichin. Dia bermain denganmu saat dia senang, memberimu tulang. Saat dia tidak senang, dia melampiaskan amarahnya padamu. Qiao Yujing, kau tidak bisa mengalahkanku. Yujing, maafkan aku. Aku tidak bermaksud membuatmu kesal. Ziloman. Qiao Yujing, apa yang telah kau lakukan? Si Chen, kepalaku pusing. Jangan khawatir, aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak perlu, biarkan aku istirahat sebentar. Jangan salahkan Yujing. Akulah yang melanggar aturan. Yujing benar memarahiku. Yujing, aku tidak akan keluar malam lagi. Aku janji, aku akan menjadi baik. Qiao Yujing, keterlaluan kau. Minta maaf. Memangnya dia pantas, si Chen. Yujing sungguh tak sengaja. Ini semua salahku. Lagi pula, mengingat statusku, tinggal di sini sungguh tak pantas. Wajar kalau Yujing kesal. Jadi, kau tahu tempatmu. Kau lebih sadar diri daripada ibumu. Jangan melotot padaku. Dulu, ibumu memakai cara licik untuk memaksa istri keluarga Su sampai mati. Kau pikir mengganti nama belakangmu membuatmu jadi anggota keluarga Su sungguhan? Qiao Yujing, kau gila. Kau tahu apa yang kau katakan? Apa? Apa aku menyinggung kekasih kecilmu? Masalah ini, semua orang di lingkaran ini tahu. Diam, minta maaf pada Xiaoman. Memangnya dia pantas? Tak masuk akal. Minggir. Qiao Yujing, kau mau tahu kenapa ibumu bunuh diri? Apa yang kau tahu? Bukan apa-apa.
Hanya saja aku memberitahunya tentang kehidupan memalukan yang kau jalani di bawah si Chin. Aku memberitahunya. Dan aku juga mengirimnya berita tentang penghinaanmu. Dan video saat kau berlutut. Aku mengirim semuanya padanya. Dan aku bilang padanya bahwa karena ibu yang kotor dan menjijikkan seperti itu, kau menjalani hidup yang begitu menyedihkan. Kalau bukan karena ibu seperti itu, kau tak akan menderita sebanyak ini. Siapa sangka dia benar-benar memasukkannya ke dalam hati. Kau, bahan tertawaan. Oh, kalian belum 50, kan? Sayang sekali. Aku penasaran apa yang akan terjadi pada saudaramu yang tak berguna itu sekarang setelah dia meninggal. Mungkin nanti mati kelaparan segera. Berani kau memukulku? Kau, dasar perempuan, kau, bagaimana? Tidakkah seharusnya seekor binatang dipukul? Sesabar apapun dirimu, kau tak bisa mengubah kenyataan bahwa Yan Xichin mencintaiku. Kau hanyalah alat pemuas nafsunya. Kau selalu bilang Yan Xichin sangat mencintaimu. Lalu, kenapa dia tidak menceraikanku? Ceraikan aku sekarang. Sekarang. Kau tak lebih dari seorang gundik yang dia sembunyikan dalam bayang-bayang. Lalu kau apa? Pembawa sial, betul. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang tuamu mati di tanganmu? Sayang sekali. Aku tidak melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana orang tuamu mati. Tapi kau masih punya saudara laki-laki. Qiao Yujing. Saudaramu akan berakhir seperti ibumu. Aku akan memastikan garis keturunan Qiaomu berakhir di sini. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Si Chen, ini bukan salah Yujing. Yujing mungkin hanya mempermainkanku. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Sakit. Xiang Xian, apa yang terjadi? Saya melihat Nyonya memukul Nona Wen lebih dulu. Nyonya juga membuat Nona Wen berlutut. Nona Wen tidak. Nyonya itu mengambil pisau buah ini dan menusuk Nona Wen. Apa? Bawa Xiaoman ke rumah sakit. Tidak, Si Chin. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Xiang Xian, siapkan mobilnya. Oh, baiklah. Qiao Yujing, kau akan membayar atas apa yang kau lakukan. Kau akan menerima balasannya. Aku tidak melakukannya. Dia melakukannya sendiri. Ini semua perbuatannya sendiri. Kau pikir dia sepertimu? Ayo pergi. Berlutut dan bertobatlah. Yan Xichin, aku benar-benar tidak melakukannya. Benar, kamera pengintai. Bukankah ada kamera di lorong? Aku melihatmu menusuknya dengan mata kepalaku sendiri. Apakah aku buta? Berpikir untuk menceraikanku. Sambil melakukan aksi ini, betapa lucunya. Aku tidak. Dia mengambil pisau itu dan melukai dirinya sendiri. Lalu, dia mencoba menjebakku. Kenapa kau tidak mau percaya padaku? Kau masih berbohong? Kenapa aku melakukan ini? Aku bahkan tidak mencintaimu lagi. Berapa kali kau sudah memainkan permainan kecil ini? Berlututlah. Bertobatlah. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatan saudaramu. Baiklah, aku akan berlutut. Saat kau mengakui kesalahanmu, kau bisa pulang. Ayo pergi. Yan Xichin, satu-satunya kesalahanku dalam hidup adalah bertemu denganmu dan menikah denganmu. Yujing, selamat. Kau akhirnya benar-benar menghancurkan hatiku. Yujing.
Yan Xichin, kau hanya bisa menjadi milikku. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Kak Xichin, aku di Hotel Gomao. Tolong aku. Xiaoman, ada apa? Kemarilah dulu. Kak Xichin, aku melihatmu dan Kak Roxing terlihat begitu mesra. Aku sungguh bahagia untuk kalian berdua. Tapi ada beberapa hal yang harus kukatakan. Aku takut setelah aku mengatakannya. Itu akan menciptakan keretakan di antara kalian. Katakan padaku. Terakhir kali, ketika Kak Roxing menusukku dengan pisau buah, dia mengatakan beberapa hal padaku. Apa yang dia katakan? Dia bilang, setiap menit, setiap detik dia bersamamu, membuatnya merasa sangat jijik. Dia juga bilang, dia terus-menerus ingin membalas dendam pada kita. Dia juga bilang bahwa kita adalah pasangan kotor, pria dan wanita menjijikkan. Benarkah dia mengatakan itu? Ya, Kak Xichin. Aku tidak bermaksud apa-apa dengan ini. Aku hanya khawatir tentang keselamatanmu. Lagi pula, kau dan Kak Roxing begitu saling mencintai. Aku sungguh mendoakan kalian berdua. Aku tak tega merusak hubungan kalian. Aku akan bertanya padanya untuk menjelaskannya. Jangan. Jika dia tahu aku yang memberitahumu, dia pasti akan membalasku. Dia tak akan berani. Kak Xichin, bagaimana kita berdua bisa menjadi seperti ini? Seperti ini sekarang. Jelas kita berdua saling mencintai. Mengapa kita tak bisa bersama? Aku tak mengerti. Kenapa 3 tahun lalu aku yang jatuh dari tangga, bukan dia? Xiaoman. Apa yang kau lakukan? Kak Xichin, aku tak mau menunggu lagi. Aku ingin jadi wanitamu. Ambil aku. Jangan begini. Xiaoman, tenanglah. Kak Xichin, apa kau membenciku? Atau karena mereka bilang aku orang jahat, perusak rumah tangga? Atau karena aku tidak bisa punya anak? Aku tidak membencimu. Benarkah? Kalau begitu, bisakah kau memelukku? Tenang. Tenang. Kak Xichin, aku sudah menunggumu bertahun-tahun. Untukmu, aku bisa mengabaikan segalanya. Kenapa kau masih belum mau menceraikannya? Padahal dia sudah setuju membiarkan kita bersama. Apa kau tidak peduli padaku? Sama sekali. Xiaoman, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Kenapa? Kenapa kau masih tidak mau menceraikannya? Qiao Yujing, aku akan membuatmu lenyap dari keluarga Yan. Nona Wen. Nona Wen, ini obat yang diminum Qiao Yujing. Pergi ke rumah sakit hari ini dan cari tahu obat macam apa itu. Jangan sampai ada yang tahu. Baik, Nona Wen, saya akan segera pergi. Nona Wen, saya sudah mengetahui semuanya. Obat-obatan ini, semuanya vitamin prenatal. Jadi, Qiao Yujing benar-benar hamil. Tidak mungkin. Aku tak bisa membiarkannya punya bayi ini.
Kalau tidak, akan lebih sulit lagi untuk mengusirnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Cari seseorang untuk membeli pil aborsi dan menukarnya dengan obatnya. Nona Wen, ini tidak akan berhasil. Ini aku agak takut. Jangan khawatir. Begitu aku menjadi Nyonya Yan, kau pasti akan mendapat hadiahmu. Lagi pula, apa kau punya pilihan lain selain membantuku? Jangan takut. Kita berada di perahu yang sama sekarang. Aku tidak akan menyakitimu. Hanya dengan menyingkirkan Qiao Ruoxing sepenuhnya dari gambar, kita akan aman. Kalau tidak, ketika si Chen tahu apa yang telah kita lakukan, apa kau pikir dia akan melepaskan kita? Oke, Nona Wen, aku mengerti. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan meminta rumah sakit menyiapkan obatnya. Kau tinggal mengambilnya. Juga, pastikan untuk menukar pilnya sebelum dokter datang. Oke. Aku akan segera pergi. Nyonya Yan, tidak ada yang salah dengan kesehatan Anda. Anda hanya perlu lebih banyak istirahat akhir-akhir ini. Dan jangan terlalu banyak bekerja. Terima kasih, Dr. Zhang. Nyonya Yan, bolehkah saya melihat obat yang Anda minum akhir-akhir ini? Kenapa kau ingin melihat itu? Itu hanya obat biasa. Apa sesulit itu melihat beberapa obat? Baiklah, tidak masalah. Saya akan mengantar Dr. Xiang keluar. Ternyata dia dukun abal-abal. Membuatku takut setengah mati. Dere Xiang, istri saya. Dia hanya agak lemah. Selain itu, tidak ada yang salah dengannya. Tapi dia hamil. Dan dia harus tahu tentang kehamilannya. Kecuali apa? Dia tampaknya ragu-ragu untuk mempertahankan anak itu. Kenapa kau bilang begitu? Obatnya, semuanya untuk aborsi. Oh, tentu saja. Ini hanya spekulasi saya. Adapun spesifiknya, saya khawatir hanya dia yang tahu. Sepertinya dia tidak menginginkannya. Anak kita, Tuan Yan, jangan terlalu kecil hati. Tuan Yan, jangan terlalu sedih. Saya melihat obat yang dimiliki Nyonya sudah ada di sana beberapa saat. Dia belum meminumnya. Itu artinya masih ada kesempatan. Oh benar, Tuan Yan. Akhir-akhir ini, istri Anda cukup lemah. Jadi jangan biarkan hal lain terjadi. Kalau tidak, itu bisa berbahaya. Oh, benar. Bisakah Anda menukar pil itu untuk vitamin prenatal? Oh, itu bisa diatur. Kak Eugene, keluar. Aku tidak ingin melihatmu. Jangan berpikir hanya karena si Chin bersikap baik padamu, bahwa dia mencintaimu. Di mata si Chin, kau hanya mainan. Kau pikir aku tidak bisa membuatnya mengusirmu? Begitukah? Aku sebenarnya akan senang dengan itu. Katakan padanya sekarang. Dan katakan padanya untuk menceraikanku sekalian. Jadi aku bisa menyediakan tempat untukmu. Qiao Yujing, sombong amat sih. Kamu cuma maling. Dorong gue dari tangga. Nyihir si Chin. Wen Man. Siapa yang dihujat pelakor dan perebut suami orang tiap hari, terus-terusan dihina? Kalau aku jadi kamu, aku bakal nempel terus sama Yan Si Chin. Bikin dia nikahin kamu secepatnya. Kurang ajar. Emang lu siapa? Waktu aku sama si Chin dulu, kamu gak ada di mana-mana. Payah banget sih lo. 3 tahun lalu, kenapa kamu jatuh dari tangga? Kamu sendiri tahu kan? Kamu main 2 kaki, bermain di 2 sisi, dan sekarang kena batunya. Sekarang nyalahin aku. Kamu sama Yan Si Chin memang benar-benar jodoh dari neraka. Bego, perempuan jahat. Kamu. Kalau ada waktu, tempel terus Yan Si Chin. Biar dia nggak gangguin aku lagi. Kamu tuh cuma babunya dia. Masih mau ngelahirin anaknya. Kok kamu tahu aku hamil? Jahat banget sih kamu. Kamu belum tahu, ya? Sayangku, si Chin, dia cuma anggap kamu alat buat punya anak, itu aja. Begitu kamu udah lahirin anak itu, dia bakal tendang kamu. Anak ini, lo, bakal diasuh sama aku. Cuma, aku gak tahu, lo, ya, nasib anak ini baik atau buruk. Kalau buruk,
Dan dia mati di tengah jalan. Ya sudahlah, jangan salahin aku. Oh, iya. Dia juga harus panggil aku Mama. Gue bakal bunuh lo. Tenang aja, aku bakal bantuin kamu. Bantuin kamu ngilangin anak ini. Berhenti. Si Chin. Ada apa ini? Kukira Kak Eugene lagi gak enak badan. Jadi aku bawain dia segelas air. Gak nyangka dia tiba-tiba marah. Dan bilang mau bunuh aku. Aku takut banget. Qiao Eugene, kamu gila? Ya tanda tanya. Iya, aku gila. Aku benar-benar naif mengira. Kamu sudah berubah. Aku bodoh banget. Seharusnya aku sadar dari dulu. Kamu orang macam apa? Tapi aku terus membohongi diriku sendiri. Aku memang bodoh. Ada apa ini? Cukup. Aku gak mau lihat kalian berdua sekarang. Keluar. Aku antar kamu pulang. Urus saja urusanmu sendiri. Betapa susah payahnya. Aduh, anakku sayang. Kenapa kamu bangun sendiri? Ma, Mama ngapain di sini? Aku mau cari udara segar. Hujan, mau cari udara segar gimana? Jangan sampai masuk angin lagi. Ayo, Mama bantuin kamu balik ke tempat tidur. Kalau kakimu udah agak mendingan, Mama ajak kamu cari udara segar. Oke, aku nurut sama Mama. Ayo. Mama dengar dari si Cheng kalau kamu akhir-akhir ini susah makan. Aku pulang khusus buat nemenin kamu beberapa hari. Jangan anggap aku ganggu. Ya, tentu saja tidak. Aku senang Mama di sini. Baguslah. Kamu harus jaga diri. Jadi anak baik, ya. Aduh, pucat banget sih kamu. Mama sedih lihatnya. Perutku lagi gak enak akhir-akhir ini. Aku gak bisa makan apa-apa. Aduh, anakku sayang. Kamu udah banyak menderita. Sekarang Mama udah pulang. Kamu gak perlu khawatir lagi. Serahkan semuanya sama Mama. Terima kasih. Nah. Si Chin, kurasa Lulu suka banget sama anak kecil. Tapi dia beli pil aborsi. Kalau dia nggak benci anak kecil, ngapain dia beli begituan? Apa mungkin ada salah paham? Jangan-jangan dia cuma nggak mau anak dariku. Si Ken, lihat aku. Aku mau kamu serius. Jawab pertanyaanku. Kamu cinta Luoluo atau Wenman? Nggak tahu. Nggak tahu? Kamu sudah 3 tahun nikah sama Luoluo. Itu pilihanmu sendiri. Luoluo selalu nurut sama kamu. Mama lihat semua itu. Dan kamu, setelah nikah, kamu malah main-main sama si Wenman itu. Kamu nggak punya rasa. Apa kau tak punya rasa? Tanggung jawab sebagai suami. Mama kasih tahu ya. Terlepas dari apa yang kamu pikirkan dulu,
Mama harap tamparan ini bisa menyadarkan kamu. Kalau kamu nggak cinta Luo, ya cerai aja. Jangan buang-buang waktunya, anak sebaik itu. Sejak kapan si Elyan jadi sopan begini? Eugene, kamu suka anak kecil? Enggak, berisik dan repot. Perutmu sudah mendingan hari ini. Tenang aja, aku nggak bakal mati. Hei, kamu sudah minum obat hari ini? Yan Xichin, jadi kamu juga terlibat dalam urusan ini? Maksudmu apa? Nggak ada apa-apa. Begini, gimana kalau aku ajak kamu cari angin segar? Nggak perlu. Qiao Eugene, bisakah kita tenang? Duduk dan bicara. Masih ada yang perlu dibicarakan? Bicara soal perceraian. Kamu suka aku? Enggak. Kamu cinta aku? Yan Xichin, aku lagi nggak mood ngomongin cinta sama kamu atau mengenang masa lalu. Aku cuma mau sendiri. Bisakah kamu jangan selalu nongol di depanku? Kamu bikin aku sebel setengah mati. Eugene, apa aku salah ngomong? Kalau kamu bosan, cari aja Wenman. Aku yakin dia tahu gimana caranya menyenangkan kamu. Ingat minum obatmu ya. Keluar. Nak, jangan takut. Setidaknya, Mama masih sayang kamu. Lixiu. Hei, Xianshen. Tolong panggilkan sopir untukku. Aku butuh dia sebentar. Baik, Nyonya. Halo, apa ini Nona Wen? Hei, gue kasih tahu ya. Qiao Eugene barusan bilang dia butuh sopir. Dia bilang buat apa? Dia nggak bilang. Oke. Kalau begitu, bilang ke Song. Untuk siap-siap. Halo, si Elyan. Kenapa Anda di sini? Nyonya minta saya datang. Katanya dia butuh mobil besok. Kemana? Nyonya tidak bilang. Cuma bilang mau ke pemakaman. Mengerti? Ngomong-ngomong, Anda libur besok. Saya akan atur orang untuk mengantar Anda. Baik, Tuan Yan. Siarah, ya tanda tanya. Gue mau lihat. Siapa yang siarah ke siapa? Ngapain kamu panggil aku ke sini? Kamu pasti benci banget sama Kiel untuk siap-siap, kan? Lagi pula, dialah penyebab keluargamu hancur. Mending urusin dirimu sendiri. Gue dengar, semua orang di luar sana pada ngatain kamu penjahat. Baiklah, aku nggak panggil kamu ke sini buat bertengkar. Kurasa, kalau kamu nggak tertarik, kamu nggak bakal ke sini. Apakah aku tak punya rasa? Tapi apakah aku melakukannya atau tidak? Adalah keputusanku sendiri. Qiao Yuanfeng, kita bicara belak-belakan saja. Kita punya musuh yang sama. Aku benci Qiao Yujing. Kau juga membencinya. Aku ingin Qiao Yujing mati. Apa kau mau bekerja sama? Apa kau lupa? Dia adikku. Berhentilah berpura-pura. Kapan kau pernah memperlakukannya seperti adik? Qiao Yuanfeng, kau membencinya. Ini adalah kesempatan terbaik. Lewatkan ini. Dan selanjutnya kau hanya bisa pasrah pada takdir.
Aku memang membencinya, tapi membunuh itu salah. Qiao Yuanfeng, jangan lupa. Bagaimana orang tuamu meninggal? Setahuku, Qiao Yujing akan berziarah ke makam orang tuamu hari ini. Kau tak ingin melihat orang tuamu tak tenang, kan? Apa? Perempuan itu, Qiao Yujing, apa haknya dia untuk berziarah ke makam orang tuaku? Aku tak akan membiarkan itu terjadi. Apa kau punya rencana? Sesuatu yang tidak melibatkan pembunuhan. Qiao Yuanfeng, aku tahu apa yang kau khawatirkan. Jangan khawatir, aku punya rencana yang sempurna. Rencana ini bisa membuat Qiao Yujing lenyap dari hidup kita selamanya dan menjamin keselamatanmu. Bahkan jika Yan Xichin menemukanmu setelahnya, dia akan menganggap kau adik Qiao Yujing dan melepaskanmu. Ceritakan padaku. Kau hanya perlu Yan Xichin, apa yang kau lakukan? Kau mau pergi? Bukan urusanmu. Lihat keadaanmu sekarang. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi sendiri? Aku akan mengantarmu. Tak perlu, aku sudah memanggil supir. Supirnya cuti hari ini. Hanya aku yang ada. Yan Xichin, apa maumu? Kubilang, aku akan mengantarmu. Yan Xichin, dulu kau tak sabar ingin menyingkirkanku. Sekarang, kau menempel padaku seperti lintah. Apa kau sakit? Menempel padaku. Apa kau gila? Mungkin aku memang sakit, yang tak terobati. Kau baik-baik saja. Kalau saja aku tidak nakal waktu itu, dia tidak akan mati. Mereka benar. Aku pembawa sial. Kita seharusnya bisa punya keluarga yang bahagia. Tapi karena aku adalah bencana berjalan. Tak ada yang bisa meramal masa depan. Jika kau pembawa sial, kenapa aku masih hidup? Diam kalau kau tak bisa bicara yang baik, lebih baik diam saja. Apa kau mengkhawatirkanku? Aku hanya tidak ingin menjadi pembawa sial. Xichin! Yujing. Xichin! Di mana aku? Qiao Yuanfeng. Yuanfeng, diam, apa hakmu memanggil namaku? Qiao Yuanfeng, kau cari mati. Hentikan. Yuanfeng, apa kau gila? Lepaskan kami. Qiao Yujing. Hari ini, aku akan membuatmu menyusul orang tuaku. Hentikan, bajingan. Yujing, semoga kau baik-baik saja. Qiao Yuanfeng, apa kau mau mati? Yan Xichin, aku sudah muak denganmu. Kenapa kau meremehkanku? Lepaskan Yujin. Qiao Yujing. Hari ini, aku akan mengirim kalian berdua untuk pergi bersama. Hentikan. Tuan muda, apa kau baik-baik saja? Selamatkan Yujin. Nak, kau sudah bangun. Bu, di mana Yujin? Bagaimana keadaannya? Perut Yujin mengalami benturan berulang kali, menyebabkan pendarahan hebat. Dia masih dioperasi. Juga, golongan darah Yujin cukup langka. Rumah sakit tidak punya stok sekarang. Tapi jangan khawatir, kita akan menemukan jalan. Sialan. Wenman. Xiaoman. Aku ingin memintamu untuk mendonorkan darah untuk Luoxing. Xichin, apa yang kau katakan? Ku dengar kau diculik. Apa kau baik-baik saja? Xiaoman.
Aku tak pernah meminta apapun darimu. Tapi kali ini, aku mohon bantuanmu. Selama kau bersedia, aku bisa mengabulkan satu permintaanmu. Jadi, apa kau setuju? Aku setuju. Bagus. Aku akan segera memberitahu rumah sakit dan meminta mereka bersiap. Bu, apa kata dokter? Nyawanya terselamatkan. Tapi apa? Dokter bilang, benturan yang dialami Ruoxing sangat parah. Dan dia kehilangan bayinya dengan pukulan seperti itu. Masalah paling serius adalah kondisi mentalnya. Jadi, jika dia tidak bangun dalam 48 jam, dia mungkin tidak akan pernah bangun. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Tidak akan pernah bangun. Dia mungkin akan menjadi sayuran. Apa tidak ada yang bisa kita lakukan? Dokter bilang saat ini, yang bisa kita lakukan hanyalah mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang bisa kita lakukan hanyalah berada di sisinya. Aku mengerti. Yu Jing, aku sangat menyesal. Bukankah kau ingin bercerai? Selama kau bangun, aku akan menyetujui apapun. Yu Jin, Xichin, kau di sini seharian. Pulanglah dan istirahat. Bu, aku baik-baik saja. Aku hanya ingin bersamanya. Kak Xichin, kau sendiri juga lumayan babak belur. Kau harus pulang dan istirahat. Kubilang aku baik-baik saja. Kalian duluan saja. Terlalu banyak orang di sini akan mengganggunya. Baiklah, jaga dirimu. Kak Xichin, aku akan kembali lagi nanti untuk melihatmu. Oke. Ayo pergi. Qiao Yujing, sampah. Bahkan sebagai sayuran, kau masih mengejar Yan Xichin. Kalau begitu, aku akan memberimu dorongan lagi. Apa yang kau lihat? Lumpuh? Xiaolong, anak devaluasi. Mari kita bicarakan bisnis. Sayang, katakan apa yang kau butuhkan dariku? Aku pasti akan mengurusnya untukmu. Tentu. Aku butuh kau untuk membunuh seseorang. Orang lumpuh. Nama tanda tanya. Aku tidak ingin mengganggu siapapun. Qiao Yujing. Siapa? Wanita yang kau jebak 3 tahun lalu dengan insiden yang direkayasa itu, tapi masih belum bisa dijatuhkan. Wanita itu 3 tahun lalu. Sayang, kau sangat ingin bertemu denganku hanya untuk melakukannya sekali. Bukan gayamu. Aku hamil. Apa? Aku akan menjadi seorang ayah. Aku sudah mengurusnya. Jangan macam-macam. Karena ini, aku tidak bisa punya anak lagi. Bagaimana mungkin kau? Aku telah membayar harga yang sangat tinggi untukmu. Harga yang sangat tinggi. Kau harus membayarnya kembali. Apa yang kau ingin aku lakukan? Besok, aku akan meminta Qiao Yujing untuk bertemu denganku. Aku akan berpura-pura dia mendorongku menuruni tangga dan melukaiku dengan parah. Kau akan menjadi satu-satunya saksi. Aku ingin menyalahkannya atas ketidaksuburanku. Apa kau sesuka itu dengan Yan Xichin itu? Bukankah dia cuma lebih kaya dariku? Beri aku beberapa tahun, aku akan sebaik dia. Xiaoman, menikahlah denganku. Aku akan menjagamu dengan baik. Kau pikir kau bisa dibandingkan dengan Yan Xichin? Jangan mimpi, hadapi kenyataan. Aku hanya akan menikahi Yan Xichin, menjadi Nyonya Yan.
Setelah selesai, ini hadiahnya untukmu. Kau harus merahasiakan ini selamanya. Jadi, kau ikut atau tidak? Asal kau bunuh Qiao Yujing. Berapa yang kau mau? Akan kuberikan semuanya padamu. Qiao Yujing bukan cewek sembarangan, sayang. Jika aku menyentuhnya, dan Yan Xichen mengetahuinya, aku akan punya uang, tapi tak punya nyawa untuk menghabiskannya. Resiko tinggi, hadiah tinggi, kan? Asal kau bunuh Qiao Yujing, Yan Xichen akan menikah denganku. Lalu aku akan jadi Nyonya Yan. Aku akan menarik beberapa ulur. Tak akan ada yang tahu. Memakaiku untuk membunuh seseorang. Yan Xichen, dia juga bukan orang sembarangan. Jika kau mau menghabiskan malam denganku, bukannya tak mungkin. Aku yakin aku akan memuaskanmu. Kalau begitu aku harus menagih bunganya. Sayang, sudah ku bilang jangan tinggalkan jejak. Apa kau sengaja melakukan ini? Oh, aku tak bisa menahan diri. Baiklah, kapan kau berencana melakukannya? Sayang, kau harus tahu. Setelah kau melakukannya, tak ada jalan kembali. Kau mau mundur? Oh, sayang. Buat apa repot-repot? Kau tahu betul bahwa Yan Xichen tidak mencintaimu. Kenapa kau bergantung pada satu pohon? Apa yang kau tahu? Xichen dan aku tumbuh bersama. Selama Qiao Yujing meninggal, Xichen akan menjadi milikku. Kenapa kau hanya? Baiklah, hentikan omong kosongnya. Pergi BR siap-siap. Semakin cepat dia pergi, semakin baik. Xichen, sudah 48 jam. Dan, jadi sekarang kau harus membuat keputusan. Apakah membiarkan Lulu tetap di rumah sakit atau membawanya pulang untuk perawatan? Yujing bilang sebelumnya, dia tidak suka rumah sakit. Kita bawa dia pulang 2 hari lagi. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengatur beberapa dokter pribadi untuk tinggal di rumah. Bibi, kapan kau kembali? Berpakaian seperti perempuan murahan, keluyuran semalaman. Tak tahu malu. Tunggu. Kau tak perlu ke rumah sakit lagi. Aku beri kau waktu 2 hari untuk pindah. Tapi si Chen Ge mengizinkanku tinggal di sini. Lulu akan kembali beberapa hari lagi. Aku tak mau dia melihatmu di sini saat dia kembali dan menjadi kesal. Qiao Yujing sudah bangun? Belum. Tapi si Chen ingin membawa Lulu pulang untuk perawatan. Bukankah peralatan dan sumber daya rumah sakit akan lebih baik untuk Ruoxing Ji? Itu bukan urusanmu. 2 hari. Kemana aku bisa pergi? Itu bukan masalahku. Pokoknya, kau harus pindah dalam 2 hari. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku sendiri yang mengusirmu. Yo, sayang, sudah kangen ya? Aku tak punya waktu untuk omong kosongmu. Waktunya sempit. Qiao Yujing akan keluar dari sini dalam 2 hari. Kau harus segera tangani ini. Itu butuh biaya tambahan. Aku sudah memberimu 2 juta. Tidak cukup. Baiklah, akan kuberikan 2 juta lagi. Begini. 10 juta. Pas. Dan satu hal lagi. Temui aku lagi malam ini. Xiaolong, jangan keterlaluan. Aku bisa menemanimu. Tapi hanya itu uang yang ada. Ah, jangan marah, sayang. Kita sedang bicara tentang membunuh seseorang di sini. Meminta sedikit tambahan tidak terlalu banyak, kan? Mungkinkah? Nyonya Yan kita
Bahkan tidak bisa mengeluarkan 10 juta. Baik, tapi kau harus menghabisinya dulu. Jadi, pertama, kau transfer 2 juta itu ke rekeningku. Aku akan cari seseorang sekarang untuk mengurusnya. Sisa uangnya akan menyusul nanti. Kapan kau akan melakukannya? Besok? Bagus, aku akan menunggu kabar baiknya. Jangan mengacaukan ini. Jangan khawatir, dan jangan lupa untuk menemuiku malam ini. Qiao Yujing, pergilah dengan tenang dan mati. Yujin, dokter bilang setelah kau kehilangan bayinya, semangat hidupmu mulai memudar. Memudar. Kau hanya belum mau bangun. Kita telah melalui banyak hal, banyak yang telah terjadi di antara kita. Hanya ada satu hal yang aku yakini sekarang. Yujin, aku mencintaimu. Aku tahu aku brengsek sebelumnya. Kau bisa bangun dan memukulku, meneriakiku. Aku akan menerimanya. Aku hanya ingin kesempatan untuk menebusnya padamu. Yujin, kumohon bangunlah. Tuan Yan, waktunya pengobatan istri Anda. Oh, benar. Di mana kepala perawat Sun? Kepala perawat Sun dipanggil oleh direktur. Dia mengirimku untuk mengganti perbannya. Oke. Oh, iya, Tuan Yan. Bagian rawat inap baru saja memintaku untuk memberitahu Anda tentang dokumen kepulangan istri Anda. Sepertinya ada masalah. Mereka butuh Anda untuk ke sana secara langsung. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Lei Xiu. Yan Xijin, jika kau tidak bisa merawatnya, biarkan saja dia pergi. Banyak orang yang akan menyayanginya. Bahkan jika kita bercerai, Yujing bukan urusanmu. Jangan kira tidak ada yang tahu tentang hal-hal kecil yang kau lakukan di belakang layar. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Demi Yujing, selama kau tidak ikut campur urusan kami, aku bisa mengabaikan semua yang telah dilakukan keluargamu. Li, aku bisa menutup mata. Yan Xijin, pertengkaran kita tidak ada artinya sekarang. Yang terpenting sekarang adalah kondisi Yujing. Oh, iya. Kau seharusnya tidak ada di ruangan ini. Bukankah kau seharusnya bersama Ruoxing? Urusan Yujing bukan urusanmu. Kau bisa pergi. Aku tahu kau di sini untuk menjemput Ruoxing dari rumah sakit. Ini surat-surat kepulangannya. Aku sudah mengatur semuanya. Apakah karena ini kau memintaku datang ke sini? Kapan aku memintamu datang? Perawat tadi. Oh tidak, Yujing. Yujin. Istriku. Apa yang terjadi? Seorang perawat tadi datang untuk mengganti perban Yujing. Dia bilang bagian rawat inap membutuhkan aku di sana. Ini buruk. Aku akan segera mengatur perawatan darurat. Dokter, bagaimana keadaannya? Apakah Yujing baik-baik saja? Kami yakin ini alergi obat. Seseorang menambahkan obat lain, kelarutan nutrisi. Untungnya, dosisnya tidak besar. Kami telah melakukan perawatan komprehensif, dan dia sekarang sudah melewati masa kritis. Syukurlah. Terima kasih, dokter. Jangan khawatir. Aku akan memeriksanya. Yan Xijin. Perawat itu mencurigakan. Apakah kamu telah menyinggung seseorang? Apa maksudmu? Bukankah itu sudah jelas? Yujing baik hati. Orang itu menyamar sebagai perawat untuk membunuh Yujing. Jika kau tidak di luar, siapa yang telah kau sakiti? Siapa yang akan mengincar Yujing? Pak Tuasyang. Hei, kirim 2 penjaga keamanan untuk menjaga ruangan. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Juga, bantu aku periksa rekaman pengawasan dari sekitar jam 3 sore. Temukan perawat yang pergi ke kamar Yujing untuk mengganti perbannya. Temukan dia bagaimanapun caranya. Halo, apakah Anda menemukan sesuatu? Tuan Yan, Anda pasti sangat ingin tahu siapa yang melakukan tindakan sore ini. Siapa kau? Siapa saya tidak penting.
Yang penting adalah saya bisa memberimu petunjuk secara gratis. Pembunuh Bai Chen, nama Sandy Viper. Halo, halo. Nah, apa kau menemukan sesuatu? Urusan ini bukan urusanmu sekarang. Aku yang akan menangani sisanya. Kau lebih baik lindungi Yu Jing. Atau aku tak akan ragu untuk mengambilnya kembali darimu. Bu. Hei, Bu. Seseorang mencoba mencelakai Yu Jing. Petunjuk yang kau berikan padaku hanya mengarah sejauh ini. Aku sudah menyuruh seseorang menghubungi polisi untuk menangani orang-orang itu. Adapun siapa dalangnya, kami belum mengetahuinya. Jadi selama ini, kau harus melindungi Luoluo. Jangan biarkan dia terluka lagi. Aku akan menjaga Luoluo tetap aman. Adapun nomor yang kau berikan padaku, itu nomor sekali pakai. Kami belum menemukan petunjuk apapun. Halo, Tuan Yan seharusnya percaya padaku sekarang. Berapa banyak yang kau tahu? Semuanya. Katakan padaku semua yang kau tahu. 10 juta. Baiklah. Oh, kau setuju dengan mudahnya. Sepertinya aku meminta terlalu sedikit. Singkat saja, beri aku informasinya. Transfer uangnya ke rekening ini. Informasinya secara alami akan sampai ke tanganmu. Baiklah. Selama kau bunuh Qiao Yujing, Yan Xichen akan menikah denganku. Lalu aku akan menjadi Nyonya Yan. Aku akan memanipulasi berbagai hal dari balik layar. Sama sekali tidak akan ada yang tahu. Wen Men. Oke, aku tahu itu wanita ini. Aku tahu itu. Dia bukan wanita baik-baik. Lihat saja bagaimana aku memberinya pelajaran. Bu, jangan ikut campur dalam masalah ini. Aku akan menanganinya sendiri. Aku akan memberimu dan Ruoxing penjelasan. Baiklah, ini masalah kalian anak muda. Kau harus menanganinya dengan cepat. Jangan biarkan Luoluo sedih lagi. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku tak akan membiarkan Yu Jing menderita keluhan apapun. Tuan Yan kita yang terhormat, 10 juta datang begitu cepat. Aku ingin tahu, apakah kau bisa menjadi Nyonya Yan? Aku sangat menantikannya. Sayang. Xiaolong, misi gagal tidak dapat menghancurkannya. Hei Xiaolong, apa maksudmu? Menurutmu apa maksudku? Misinya gagal, tentu saja. Omong kosong. Kau mengambil uangku, dan sekarang kau bilang itu gagal. Aku tidak peduli. Kau harus membunuhnya untukku. Tak ada jalan lain. Begini saja, kau transfer 6 juta sisanya. Dan aku akan menyuruh pembunuh bayaran itu mencoba lagi. Tidak mungkin. Setelah kau berhasil, baru kuberikan padamu. Sayang, biar ku beri kau nasihat. Yan Xichen sudah tahu segalanya. Jika aku jadi kau, aku akan kabur. Halo? Xiaolong, kau bajingan. Kau berani mencoba menipuku? Sang, pergi ke villa. Dan bawa Wen Men kembali. Bawa Qiao Yuan pun juga. Nona Wen, sudah larut malam. Kau mau kemana? Sang, aku ada urusan di rumah. Sayang sekali.
Kau mungkin tak bisa pulang untuk sementara waktu. Ikutlah dengan kami. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepas. Lepaskan. Kau pikir kau siapa? Kalian hanya anjing-anjing Yan Xichin. Aku akan pastikan dia akan mengurus kalian. Kalian akan memohon padaku. Lepaskan aku. Kebetulan sekali. Itulah yang Tuan Yan inginkan. Tuan, Wenman ada di sini. Xichin, lihat, mereka menyakitiku. Apa sakit? Apa kau merasa dirugikan? Xichin, ada apa? Jangan begini, aku takut. Jadi kau juga bisa takut. Saat kau melakukan hal-hal itu, pernahkah kau berpikir, Yujing juga akan terluka? Bahwa dia akan ketakutan? Xichin, pasti ada kesalahpahaman. Seseorang pasti memfitnahku. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin aku melakukan hal-hal itu? Kau tidak mencintaiku. Kau mencintai menjadi Nyonya Yan. Yujing sudah menjadi sayuran karenamu, dan kau masih tidak membiarkannya pergi. Xichin, aku sungguh tidak mengerti apa yang kau katakan. Tidak mengerti. Kau benar-benar akan menyangkal semuanya sampai kau mati? Ya, bawa Qiao Yuanfeng. Masuk. Wenman, selamatkan aku. Selamatkan aku. Bawa dia keluar. Tolong aku. Wenman, selamatkan aku. Dia sama keras kepalanya sepertimu pada awalnya. Tetapi faktanya menunjukkan mulut seseorang bukanlah tandingan batang besi. Apa kau mau keras kepala seperti dia? Xichin, dia pelakunya. Dia menipuku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Tapi dia bilang kau yang menghasutnya. Bohong. Aku hanya memberitahunya bahwa Qiao Yujing akan pergi ke pemakaman. Wenman, putarlah, dengarkan sendiri. Selama kau membunuh Qiao Yujing, Yan Xichin akan menikah denganku. Lalu aku akan menjadi Nyonya Yan. Xichin, mereka memfitnahku. Xichin, jangan percaya mereka. Itu Xiaolong. Dia menjebakku. Dia menyukaiku, tapi aku tidak menyukainya. Dia ingin memisahkan kita. Ambil buktinya dan kirim dia ke kantor polisi. Tidak, keluar. Xichin, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku menyelamatkan hidupmu. Kau masih berhutang janji padaku. Kau berjanji padaku. Kau bilang kau tidak akan menuntutku. Beri aku sejumlah besar uang, kirim aku ke luar negeri, dan belikan aku sebuah villa. Itu 4 syarat. Lalu, aku ingin Qiao Yujing mati. Aku ingin kau membunuhnya sendiri. Lalu menikahiku. Kenapa? Kenapa dia bisa mencintaimu? Tapi aku tidak. Kenapa dia bisa merebut pacarku? Tapi aku tidak bisa membunuhnya. Dan aku bahkan tidak bisa membencinya. Yan Xichin, kau terlalu pilih kasih. Ini tidak adil. Pilih kasih? Aku memang pilih kasih. Dulu, aku percaya semua yang kau katakan, tanpa ragu, selalu memihakmu. Itulah yang membuat Yujing seperti ini. Wenman, kau benar-benar aktris, ya? Kak Xichin, sungguh aku tak tahu. Apa yang kau bicarakan? Lihat sendiri. Kak Xichin, dia hanya menganggapmu mesin pembuat bayi, itu saja. Begitu kau punya bayi, dia akan mencampakkanmu. Tidak seperti itu, Kak Xichin. Jangan gegabah, masih ada lagi. Semarah apapun kau, itu tak akan mengubah fakta bahwa Yan Xichin mencintaiku. Kau bukan apa-apa selain mainan baginya.
Sayang sekali. Aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana orang tuamu meninggal? Tidak, Kak Sichin. Dengarkan penjelasanku. Kak Sichin. Tidak. Bawa dia pergi. Tidak, jangan lakukan ini, Yan Sichin. Kau tak bisa melakukan ini padaku. Tidak, Yan Sichin. Pergi kau ke neraka. Eugene. Ayo pulang. Bangun. Keluarga Kyo dan orang tuamu menunggumu. Aku juga menunggumu. Kau masih berutang anak padaku. Saat kau bangun, kita akan punya satu. Lalu keluarga kecil kita akan sangat bahagia berkeliling dunia. Aku sudah menemukan tempat-tempatnya. Tinggal menunggumu bangun. Eugene. Sichin, tahukah kau apa keinginan terbesarku? Tidak tertarik. Keinginan terbesarku adalah berbaring di pantai dan memandangi bintang-bintang tanpa beban. Betapa indahnya itu. Sichin, aku sudah mengumpulkan beberapa barang-barang lama Lulu. Dokter bilang, berbicara dengan Lulu tentang hal-hal yang ia kenal, mungkin bisa membantunya bangun. Hari ini seorang laki-laki muncul di duniaku seperti pahlawan. Namanya Yan Sichin. Namanya Yan Sichin. Hari ini adalah hari ke-21 pengamatanku terhadap Yan Sichin. Dia dingin pada semua orang. Tapi aku yakin, dia pasti orang yang baik. Di lubuk hatinya, aku percaya intuisiku. Aku telah menemukan kebenaran yang tak bisa kukeluhkan. Aku, Kyo Eugene, telah jatuh cinta pada Yan Sichin. Jadi, mulai hari ini, aku akan mengejarnya. Doakan aku berhasil. Hari ini menandai 365 hari sejak aku bertemu Yan Sichin. Ini hari terpenting dalam hidupku. Karena aku akan menikah dengannya. Aku mendapatkan keinginanku dan menikah dengannya. Tapi kebahagiaan tidak datang seperti yang dijanjikan. Aku sangat kecewa. Mungkin di masa depan, aku tidak akan menulis buku harian lagi. Eugene, aku tak akan pernah mengecewakanmu lagi. Air. Eugene. Eugene, kau sudah bangun? Dokter, dokter. Ada apa? Apa yang terjadi pada Lolo? Tangan Eugene sedikit bergerak. Selamat, Nyonya akan segera bangun. Bagus sekali, bagus sekali. Sichin, jaga Lulu baik-baik, ya. Aku mau masak sesuatu yang enak. Eugene, kamu mau air? Yan Sichin. Berisik banget, sih. Bangun. Asal aku bisa membangunkanmu. Meskipun kau membenciku, meremehkanku, aku rela. Yan Sichin, kau sungguh susah dimengerti. Eugene, aku cinta kamu. Aku ingin jadi ayah yang baik untuk anak kita. Suamimu, kekasihmu. Aku cuma nggak tahu, apakah kamu bersedia memaafkanku?
Aku tak akan mudah memaafkanmu. Kalau begitu, aku akan mengejarmu. Biar ku pikir dulu. Baiklah, aku akan menunggumu. Eugene. Eugene, ada apa? Aku mimpi buruk. Si Jin. Aku mimpiin seorang anak. Dia memanggilku. Dia ingin aku menggendongnya, tapi semuanya gelap. Aku tak bisa melihat apapun. Aku cuma bisa terus berlari. Terus berlari. Lalu aku jatuh. Aku banyak berdarah. Banyak sekali darah. Tidak apa-apa. Si Qian, apa menurutmu? Dia menyalahkanku karena tidak melindunginya dengan baik. Dia takkan menyalahkanmu. Kalau ada yang harus disalahkan, itu aku. Salahkan Wenman, salahkan Qiao Yuanfeng. Kau selalu menjaganya dengan baik. Dia tahu itu. Maaf, si Qin. Aku tidak melindungi anak kita. Akulah yang seharusnya minta maaf. Aku tidak menjaga kau dan anak kita dengan baik. Kita akan punya anak lagi. Kita akan punya banyak anak. Omong doang. Ini. Ada apa? Yan Siqin. Apa kau sungguh mencintaiku? Aku tahu sekarang, kau belum sepenuhnya percaya padaku. Tapi aku akan berusaha membuktikannya padamu. Aku sungguh mencintaimu. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Ayo. Siqin, tempat ini adalah tempat ibuku dulu. Sering membawaku. Aku baca buku harianmu. Kau bilang, ada banyak hal yang ingin kau lakukan denganku. Jadi, aku ingin di hari-hari mendatang membawamu untuk melakukannya. Tapi aku tak tahu. Apakah kau bersedia? Siqin, tang hulu. Siqin, terima kasih. Kau sudah lebih baik sekarang. Aku lebih baik. Mungkin ini kekuatan cinta. Hati-hati. Eugene, aku akan membawamu ke suatu tempat. Yan Siqin. Sudah larut malam. Kau mau ngapain? Nanti kau lihat saat kita sampai. Hati-hati. Yan Siqin, kalau kau tidak segera membuka penutup mata ini, membuka ini, aku akan marah. Jangan khawatir. Buka sekarang. Ini. Terima kasih. Aku ingat kau bilang, keinginan terbesarmu adalah melihat bintang di pantai. Kuharap kau suka. Aku melihat sketsa cincin ini di buku harianmu. Nona Qiao, mari kita mulai dari awal. Aku ingin tahu, Nona Qiao, apakah Nona bersedia?